Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing dapat kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal tebing tinggi dari Jambi, teman-teman. Kita coba untuk cek dulu untuk membuka isi dari paketannya. Oke, ini adalah unit infonya, yaitu Samsung Galaxy A52s. Yang sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu kendalanya handphone habis kehujanan atau kemasukan air, teman-teman. Dan tiba-tiba touchscreen tidak bisa berfungsi sama sekali dan ada banyak problem. Kita akan coba untuk pengecekan dulu. Oke, untuk di bagian backdoor sudah dibuka atau sudah dibongkar sebelumnya. Kita coba untuk membongkar kembali. Terutama kita lindungi dulu di bagian kamera belakang, yaitu tujuannya agar tidak mudah kotor atau kemasukan debu ya, teman-teman. Selanjutnya kita buka untuk slot kartu SIM cardnya, dan kita proses untuk membuka di bagian penutup mesin. Dan di bagian ini kita coba untuk melepas semua untuk di bagian fleksibel mainboardnya. Oke, setelah kita membuka untuk di bagian fleksibel mainboard, kita cek dulu. Perhatikan di bagian ini, di bagian soket fleksibel mainboard itu masih banyak jamur atau bekas korosi sisa air, teman-teman. Agak kurang jelas, nanti kita coba untuk cek lebih detail lagi. Sekarang kita ambil untuk di bagian, kita angkat mesinnya. Untuk mesinnya juga masih terdapat sisa jamur dan korosi ya, teman-teman. Jadi masih banyak bekas sisa air yang sudah kering dan menyebabkan timbulnya jamur atau korosi pada mesin, teman-teman. Oke, kita buka dulu untuk melepas semua kameranya. Dan sekarang kita membuka untuk di bagian PCB UI buat charger. Kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel sidik jari atau fingerprintnya. Oke, di situ juga saya mendapati ada banyak jamur atau bekas korosi sisa air, teman-teman. Selanjutnya kita cek dulu untuk di bagian ini adalah soket motherboard atau di bagian soket konektor yang ada di mesin. Dan di bagian ini juga masih ada jamur atau banyak sisa korosi, yang terutama itu di bagian komponen, dan juga ada beberapa jamur yang terdapat di bagian soket konektor kameranya. Oke, kita cek dulu untuk di bagian ini juga terdapat sisa jamur, teman-teman. Jadi masih banyak sisa jamur atau korosi di bagian mesin. Jadi kalau saran saya, apabila kalian mendapatkan kasus yang sama atau mungkin ada pelanggan yang habis kemasukan air untuk infonya, usahakan, kalau saran saya, segera bawa ke teknisi untuk segera diperbaiki. Daripada didiemin terlalu lama, itu bisa menyebabkan kerusakan semakin parah dan bisa menyebabkan konslet pada mesin, teman-teman. Oke, setelah kita membersihkan di bagian semua area mesin yang terdapat korosi, setelah kita bersihkan, kita koreksi lagi, teman-teman. Setelah kita koreksi, apakah sudah bersih, benar-benar bersih atau belum. Jika belum bersih dari sisa korosi, kita bersihkan dulu, teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan di bagian mesin, di bagian ini adalah bagian soket UI konektor chargernya. Di situ saya mendapati di bagian soket konektor mainboard yang ada di UI papan charger itu banyak jamur dan ada beberapa pin kaki konektor yang hangus, teman-teman. Dan juga ada beberapa komponen yang terdapat korosi.
Oke, jadi masih ada banyak jamur di bagian papan soket konektor chargernya. Kita bersihkan dulu di semua area PCB, yang terutama di bagian soket konektor mainboardnya. Di situ masih ada sisa jamur atau bekas dari yang hangus ya teman-teman. Oke, di bagian itulah ada beberapa pin kaki konektor yang masih kelihatan hangus, serta di bagian dekat mikrofon itu adalah komponen filter dari jalur sinyal teman-teman. Oke, kita usahakan bersihkan sampai sebersih mungkin dari sisa korosinya. Setelah bersih, kita coba untuk kerik dulu. Di bagian ini adalah bagian soket konektornya. Soket konektor masih ada beberapa yang hangus dan ada banyak korosi. Selanjutnya yang ini adalah bagian fingerprint dan juga fleksibel LCD. Untuk di bagian fleksibel LCD, di situ ada bagian lubang yang terdapat yaitu IC touchscreen teman-teman. Nanti coba kita untuk membersihkan dulu. Untuk di bagian ini adalah fleksibel soket konektor LCD-nya. Setelah saya bersihkan masih ada sisa jamur atau ada beberapa pin yang hangus. Kita coba untuk koreksi dulu. Oke, setelah kita bersihkan, kita coba untuk pengecekan lebih detail, yaitu untuk pengetesan jalurnya teman-teman. Jalurnya putus atau tidak. Oke, setelah kita cek untuk jalurnya sudah terhubung atau tidak ada jalur yang terputus, kita lanjut untuk koreksi. Di bagian ini adalah bagian soket konektor baterainya. Untuk di bagian soket konektor baterai yang terdapat jamur, kita bersihkan dulu teman-teman. Dan juga ada fleksibel tombol on off dan juga volume, kita bersihkan juga. Serta kita cek ulang di bagian ini adalah fleksibel mainboardnya. Di sini semakin parah ya teman-teman, banyak jamur dan korosi. Sedangkan untuk bagian posisi fleksibel yang di bagian mesin itu masih bagus, tapi untuk di bagian fleksibel ini sangat parah teman-teman. Banyak jamur dan banyak korosi, apalagi beberapa pin kaki ada yang hangus. Kita coba untuk kerik dulu, yaitu untuk menghilangkan sisa korosinya. Oke, setelah kita kerik, kita bersihkan di bagian soket konektornya. Untuk cairan pembersihnya saya menggunakan yaitu thinner teman-teman. Thinner merek Impala atau yang berlambang atau bergambar kelinci teman-teman. Untuk di bagian soket konektor kamera yang terdapat korosi atau jamur, kita bersihkan juga. Untuk terutama di bagian modul kamera, sebelum kita membersihkan soketnya, kita lindungi dulu di bagian modul kameranya menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground. Kita lanjut untuk memperbaiki. Di bagian ini adalah fleksibel mainboardnya atau di bagian soket konektornya. Kita angkat dulu untuk di bagian soket konektor mainboardnya, yaitu untuk memperbaiki di bagian jalur pada fleksibelnya atau di bagian soketnya, karena banyak jamur dan korosi dan juga ada beberapa pin kaki konektor yang jalurnya terputus disebabkan oleh korosi dan juga hangus di bagian pin kaki konektornya. Setelah kita kerik, kita solder ulang, yaitu untuk kita kasih flux sedikit dan kita kasih timah cair teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian ini untuk soket konektornya kita bersihkan dulu, dan apabila ada jamur atau korosi atau kaki pin yang hangus, kita kerik dulu teman-teman.
Oke, usahakan kita kerik sampai sebersih mungkin dan tidak ada jamur lagi. Setelah itu kita solder ulang untuk memberikan timah pada kaki konektor yang hangus. Setelah kita rapikan, kita akan untuk proses pemasangan ulang teman-teman. Oke, kita pasang ulang untuk di bagian fleksibel mainboardnya atau di bagian soket konektor ke fleksibel. Kita presisikan. Oke, setelah terpasang, untuk soketnya kita bersihkan dulu. Kita cek ulang sudah terpasang sempurna atau belum. Jika sudah selesai, kita lanjut dulu untuk proses perbaikan, yaitu di bagian ini adalah papan UI charger atau papan PCB chargernya. Setelah saya angkat, ada salah satu pin kaki jalurnya yang rontok atau hangus disebabkan oleh korosi air teman-teman. Kita bersihkan untuk soket konektornya, dan di bagian pin kaki yang hangus kita akan coba untuk kerik dulu di bagian papan PCB UI chargernya. Oke, di situ ada salah satu pin kaki yang hangus atau jalurnya hilang ya teman-teman. Apakah jalur masih utuh atau terputus? Kita kerik dulu dan kita tambahkan timah untuk memberikan pin kaki atau jalur pin pada papan UI chargernya. Oke, setelah itu kita ganti yang baru saja, karena di bagian soket konektornya yang terdapat jamur itu salah satu pin kakinya jalurnya terputus. Kita ganti untuk soket konektornya, kita pasang dan kita presisikan dulu. Oke, usahakan benar-benar terpasang dengan sempurna dan presisi teman-teman. Setelah terpasang, kita cek ulang apakah sudah terpasang dengan presisi untuk di bagian pin atau di seluruh pin kaki konektornya. Karena banyak pin ya teman-teman, untuk kakinya itu sangat banyak sekali dan juga harus teliti dan presisi untuk pemasangannya. Setelah kita memperbaiki di bagian papan UI chargernya, selanjutnya kita solder ulang atau memberikan timah baru di bagian pin kaki soket konektor fleksibel LCD nya. Karena ada beberapa pin kaki yang hangus, kita coba untuk solder ulang dan kita cek jalurnya terputus atau tidak teman-teman. Oke, setelah kita cek semua di seluruh bagian soket konektor yang sudah kita perbaiki, dan selanjutnya kita coba untuk pengecekan ulang, yaitu untuk menyalakan handphonenya, apakah handphone bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman, terutama di bagian LCD dan juga fungsi dari touchscreen, dan juga untuk pengecekan lainnya seperti kamera dan juga sinyal. Karena banyak jamur di bagian soket konektor LCD dan juga soket konektor kamera, dan juga di bagian papan UI charger. Oke, alhamdulillah sudah terkoneksi pengisian daya baterai. Jadi untuk pengisian daya baterai atau fungsi dari chargernya masih bisa berfungsi dengan normal, bisa nambah dengan normal. Untuk pengisian baterainya kita coba untuk menyalakan handphonenya. LCD sudah tampil dan kita coba untuk geserkan layar, ada passwordnya. Untuk touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal ya teman-teman. Oke, karena ada passwordnya, saya coba nanti akan tanyakan dulu sama beliau. Jadi untuk fungsi touchscreennya sudah kita cek, untuk touchscreennya bisa berfungsi dengan normal, dan untuk kontras layarnya juga bisa diatur dengan normal teman-teman. Oke, jadi sudah sukses untuk pengerjaannya, yaitu untuk di bagian ini kita cek ulang untuk pengisian baterai, masih support pengisian daya cepat atau fast charging. Jadi setelah saya coba untuk menyelesaikan pengerjaan, saya cek ulang teman-teman, karena ada permasalahan lain di bagian handphone ini, yaitu fungsi dari sinyal itu tidak keluar teman-teman. Perhatikan,
Saya kasih kartu SIM card ini tidak kebaca teman-teman. Nanti kita coba untuk pengecekan lebih detail. Setelah saya mendapati passwordnya, saya cek ulang di bagian fungsi dari touchscreen-nya. Untuk touchscreen alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal, dan perhatikan di bagian ini. Untuk di bagian sinyal tidak keluar atau tidak kebaca sinyalnya karena ada mode pesawat yang tidak bisa dimatikan. Untuk data seluler atau kartu SIM card itu terdeteksi tapi sinyal tidak keluar teman-teman. Perhatikan, SIM 1 dan SIM 2 itu terbaca atau terdeteksi tapi sinyal tidak keluar disebabkan oleh mode pesawat yang tidak bisa dimatikan. Jadi dinantikan saja untuk di tutorial part kedua atau di tutorial selanjutnya. Jadi untuk perbaikan handphone ini, fungsi LCD, fungsi touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal, dan juga untuk pengecekan lain seperti fungsi dari kamera, karena belum saya tes, jadi saya bongkar kembali karena ada permasalahan lain, yaitu sinyal tidak keluar. Setelah saya mengerjakan untuk menyelesaikan pengerjaan, alhamdulillah sinyal sudah keluar teman-teman. Jadi dinantikan saja untuk di tutorial selanjutnya, yaitu di bagian part kedua. Untuk di kesempatan kali ini semoga selalu bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.